Halo Movie Mania, saya Joe di Nonton Singkat. Kali ini saya akan review singkat film The Protege. Film yang disutradari oleh Richard Weng dan dibintangi artis dan aktor papan atas, rilis tanggal 20 Agustus 2021 dengan rating IMDb 6,2. Penasaran kan? Oke, kita langsung ke ceritanya. Moody adalah pemburu bayaran kelas kakap. Pada tahun 1991, dia menjalankan misi di Danang, Vietnam untuk memburu para penyamun. Namun setibanya di TKP, Moody terkejut melihat para penyamun sudah tergeletak di lantai dan tak bernyawa. Ketika Moody memeriksa keadaan, dia mendengar suara lirih di balik lemari. Lalu Moody membuka lemari tersebut dan menemukan gadis kecil yang sedang ketakutan sambil menodongkan senjata kepadanya. Di sini Moody berusaha untuk menangkannya dan membujuk anak tersebut untuk ikut dengannya. Ketika di perbatasan, Moody berusaha menyogok para penjaga untuk bisa membawa anak tersebut keluar dari Vietnam. Tetapi penjaga itu menolaknya. Tanpa banyak basa-basi, Moody menghabisi satu persatu para penjaga dan langsung lari dengan anak tersebut. Gadis kecil yang ditolong Moody 30 tahun yang lalu kini telah tumbuh dewasa. Kini Anna menjalani kesehariannya mengelola toko buku yang dimilikinya, di mana dia menjual dan membeli buku-buku langka. Di sini Anna dan Moody terlihat tidak tinggal satu atap. Anna mempersiapkan kejutan di hari ultah Moody yang dianggap sebagai ayahnya sendiri dengan membuat kue yang akan dibawa ke rumah Moody. Karena begitu besar rasa sayang Anna kepada Moody, Anna memberi kado sebuah gitar tua dan langka yang dimana Moody sangat mengidam-idamkan gitar tersebut. Moody sangat senang dan terharu apa yang telah diberikan Anna. Setelah melakukan perayaan kecil, Moody mengalihkan pembicaraan ke arah bisnis. Ternyata selain menjalankan bisnis toko, Anna adalah seorang pemburu yang juga disegani. Selama ini Anna dilatih dan dididik menjadi pemburu yang lincah dan terampil. Jauh sebelumnya, Moody pernah mendapatkan misi untuk menemukan Lucas Hayes. Namun jejaknya hilang sampai di Paris tahun 98. Moody meminta bantuan Anna hanya untuk menemukannya saja, dan Anna menyetujuinya. Keesokan harinya, Anna meminta bantuan kepada Danny untuk melacak Lucas Hayes. Danny adalah peretas informasi yang juga membantu Moody dalam menjalankan misinya. Di siang hari yang tenang di toko Anna, tiba-tiba kedatangan pria paruh baya. Namanya Michael. Michael disambut hangat oleh Anna dan mereka berdua saling ngobrol masalah buku-buku langka. Di sini Michael sangat tertarik dengan Anna. Dia memberi kartu nama dan berharap Anna menghubunginya untuk sebuah kencan. Di pagi harinya, Anna bertemu Danny di suatu taman. Danny sempat kesulitan melacak keberadaan Lucas Hayes. Dan Lucas Hayes ternyata bukan seorang bocah seperti apa yang Anna katakan. Selebihnya, info tentang Lucas Hayes, Danny menyimpan dalam flash disk yang diberikan kepada Anna. Setelah mendapat info dari Danny, pada malam harinya Anna pergi ke rumah Moody. Anna merasa curiga di mana pintu depan rumah terbuka lebar begitu saja. Anna berjalan perlahan menuju ruang keluarga dengan penuh waspada. Di ruang keluarga, Anna melihat pembantu Moody yang telah tewas ditembak. Dengan penuh waspada dan tenang, Anna mencari Moody di ruang tidurnya, tetapi Anna tidak menemukannya. Perhatian Anna teralihkan ke kamar mandi. Akhirnya Anna menemukan Moody di bathtub sudah tak bernyawa, dengan kondisi wajah hancur akibat tembakan berkali-kali di wajahnya. Di ruang keluarga, Anna merasa sedih, dan secara tidak sengaja Anna menemukan remote drone
milik Moody yang masih standby. Lalu Anna mengoperasikan remote tersebut, dan alhasil drone muncul di depan Anna dengan sebuah flash disk milik Moody yang tergantung pada drone itu. Anna merasa ada yang tidak beres tentang hal yang bersangkutan dengan Lucas Hayes. Dia bergegas menuju rumah Danny, tapi Anna datang terlambat. Danny tewas mengenaskan dengan tubuh terjepit di mesin pemanas. Ketika Anna kembali ke toko buku untuk mengambil beberapa barang penting, tiba-tiba dia diberondongi senjata oleh dua orang tak dikenal. Dan dengan tenangnya dia berhasil melumpuhkan satu persatu. Di warnet, Anna membuka isi flash disk dari Danny yang berisikan data pribadi dan keluarga Lucas Hayes. Lalu Anna memeriksa isi flash disk milik Moody yang berisi tentang Edward Hayes, ayah dari Lucas Hayes. Setelah mempelajari info yang didapat, langkah pertama Anna adalah menemui Josino Vohol di Da Nang, Vietnam. Setibanya di Da Nang, Anna meminta bantuan kepada Billy, rekan Moody, untuk bertemu empat mata dengan Vohol. Menurut info yang didapat, Vohol sangat sulit didekati karena penjagaan yang ketat. Akhirnya Billy membantu Anna, di mana Anna berhasil mendekati Vohol. Mereka melanjutkan perbincangan di kantor Vohol dengan didampingi pengacara Vohol yang bernama Duquette. Anna bertanya kepada Vohol tentang Edward Hayes. Vohol mengenal Edward Hayes hanya sebatas rekan bisnis saja. Vohol merasa aneh dengan pertanyaan Anna yang dimana Edward sudah tiada 30 tahun yang lalu. Duquette angkat bicara tentang keluarga Hayes. Perlahan Duquette menghampiri Vohol, lalu seketika dia menembak Vohol tanpa alasan. Anna tersentak kaget dan suara tembakan itu memancing para penjaga masuk ruangan. Duquette balik bertanya kepada Anna, siapa Anna dan siapa orang di balik Anna? Karena jiwa Anna merasa terancam, akhirnya Anna menyerang Duquette dan para penjaga, lalu berusaha kabur dari tempat itu. Namun usaha Anna melarikan diri gagal. Anna disekap di ruang penyiksaan oleh Duquette. Anna disiksa supaya mau mengaku siapa orang di balik Anna. Dengan teguhnya, Anna tetap tutup mulut. Keesokan harinya, rekan kerja Duquette yaitu Michael mendatangi Anna dan berbincang santai. Michael menjelaskan kejadian di toko buku dan kematian Moody bukan ulahnya. Michael mengambil alih pekerjaan Duquette yang tidak kunjung beres. Duquette merasa tersinggung dengan perkataan Michael. Setelah Michael pergi, Duquette menyuruh anak buahnya untuk menyiksa lagi agar mau mengaku, tapi sayangnya aksi mereka gagal dan Anna berhasil kabur dari tempat itu. Setelah merasa pulih, Anna pergi menuju rumah sakit Saint Quitera untuk mencari jejak Lucas Hayes. Anna menduga bahwa Lucaslah yang membunuh Moody. Setibanya di rumah sakit, Anna mendapat info dari kepala rumah sakit bahwa Lucas di sini terdaftar sebagai atas nama Christian. Akhirnya Anna bertemu langsung dengan Lucas, di mana Lucas sejak usia 6 tahun mengalami kelainan pada pendengaran, penglihatan, dan tidak bisa berbicara. Di saat itu juga Michael menelepon Anna. Michael tahu bahwa Anna berada di rumah sakit Saint Quitera dan mencari orang yang salah. Untuk membahas lebih lanjut, Michael mengajak Anna dinner. Pada malam harinya, Anna bertemu dengan Michael untuk dinner. Anna langsung menanyakan tentang siapa yang membunuh Moody dan temannya. Michael tidak menjawab pertanyaan Anna. Michael hanya menyarankan untuk berhenti mencari dalang di balik semua ini. Michael tidak ingin Anna dalam bahaya, walaupun Anna sangat tangguh dan berbahaya. Karena tidak mendapatkan jawaban yang Anna inginkan, akhirnya Anna pergi meninggalkan Michael.
Setelah dinner bersama Michael, Anna memburu Duquette. Dia menyiksa Duquette hingga tewas dan menggantung mayatnya di kamar mandi. Lalu Anna segera pergi meninggalkan rumahnya. Tak jauh dari rumah itu, tiba-tiba salah satu anak buah Duquette mencoba membunuh Anna. Tapi aksi itu digagalkan oleh seseorang. Anna merasa terkejut dan kaget. Ternyata Anna diselamatkan ayah angkatnya, yaitu Moody. Sambil mengobati luka Anna, Moody bercerita bahwa mayat yang ada di bathtub adalah orang yang ingin membunuhnya. Moody sengaja menghancurkan wajahnya dengan tembakan dan meninggalkan pakaiannya agar mayat tersebut dikira dirinya. Keesokan harinya, Billy memberi info kepada Anna dan Moody bahwa orang yang menginginkan kematian Moody akan mengadakan penggalangan dana di suatu tempat, di mana tempat itu dijaga dengan keamanan super ketat dan teknologi canggih. Dan sebagai catatan, bila sang mangsa memasuki bunker, maka selesai sudah misi ini. Pada saat penggalangan dana berlangsung, Michael merasa resah. Dia tahu bahwa Anna akan datang untuk memburu kliennya. Para pelayan diberi tanda pada lengannya untuk menghindari penyusup. Dengan kelihayannya, Anna berhasil menyusup dan membaur dengan para pelayan. Ketika Anna mendapat momen yang tepat untuk menembak, Michael terlebih dahulu memergoki Anna saat menodongkan senjata dan berhasil menggagalkan aksinya. Anna kabur keluar dari ruangan dan berbaur dengan kerumunan. Klien Michael yang lolos dari serangan Anna berhasil masuk bunker dengan aman tanpa didampingi penjaga. Lebih terkejutnya lagi, Moody berada di dalam bersamanya. Moody menyambut rekan lamanya yang tak lain adalah Edward Harris yang mengkhianatinya 30 tahun silam. Edward terheran-heran kalau Moody masih hidup dan bagaimana bisa dia memasuki bunker tanpa terdeteksi. Dengan gaya yang tanpa basa-basi, Moody mengaktifkan bom yang dimana bom itu dipersiapkan untuk kematian Edward dan dirinya. Ketika Anna terpojok dari kejarannya, Michael merasa heran. Anna bisa saja mudah menembak Edward, tapi kenapa tidak dilakukannya? Dengan penuh senyum, Anna menjawab, bukan ini rencananya. Seketika itu, Michael berbalik menuju bunker, yang dimana pada detik itu juga bunker itu pun meledak. Anna yang berhasil lolos dari tempat itu mengirim pesan kepada Michael untuk bertemu dengannya di suatu tempat, di mana tempat itu pada waktu 30 tahun yang lalu Anna disekap. Ketika Michael datang, Anna langsung menodongkan senjata kepada Michael. Begitupun sebaliknya. Dua suara tembakan terdengar dari luar. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga usai. Itulah review singkat film The Brothers. Kritik dan saran bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.